Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa setiap hari Rabu pagi kita akan mengobrol tentang teknik menulis. Bahasan kita biasanya dari pertanyaan-pertanyaan, komentar di YouTube saya, dan juga hasil dari mentoring menulis saya dengan beberapa orang yang sedang mentoring dengan saya menulis buku. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang 9 cara membuat judul yang menarik perhatian orang untuk membaca tulisan kita. Mengapa kita harus peduli dengan judul? Yang pertama, ketika kita melihat judul-judul di gawai kita, mau baca yang mana, itu tentu kita akan melihat yang paling menarik perhatian kita. Yang kedua itu adalah agar orang tidak berhenti di judulnya aja, dan orang mau masuk dan melihat seluruh tulisan kita. Ada 9 cara bagaimana membuat judul kita menarik. Yang pertama nih, bedakan antara topik, tema dengan judul. Orang sering ini tidak membedakan. Tema itu masih umum. Nah, kalau judul itu lebih spesifik, lebih khusus tentang artikel yang kita tulis. Saya contohkan beberapa ya. Misalnya nih, temanya, topiknya menjaga kesehatan. Judulnya 5 cara hidup sehat pada saat pandemi. Nah, itu judul. Teknik menulis artikel temanya. Judulnya apa coba? Teknik menulis artikel yang lolos media massa. Nah, itu judul lebih khusus. Teknik menulis buku, tema. Nah, ini buku saya nih. Saya kasih judulnya Uktub, Panduan Lengkap Menulis Buku dalam 180 Hari. Strategi pembelajaran pada masa pandemi. Nah, judulnya apa? 9 strategi pembelajaran online yang membuat siswa betah belajar. Menarik kan? Bekerja keras, ini tema besarnya. Nah, judulnya itu sesuai dengan artikel kita. Bagaimana mengukur apakah kita sudah bekerja keras di kantor? Bedakan antara topik, tema dengan judul. Yang kedua, ya, libatkan emosi, ya. Emosi dalam judul-judul kita. Emosi bahagia misalnya. Indahnya kehidupan di pesantren. Indahnya kehidupan di kampung. Indahnya permainan tradisional yang melegenda. Ya, emosi takut. Nah, ketakutan akan masa depan. Malasmu menghancurkanmu. Oke, ingin tahu? Kupas habis rahasia dapur soto Bu Agus. Kupas tuntas rahasia lolos SBMPTN. Emosi galau di antara 2 pilihan yang sulit. Emosi empati. Ini banyak nih. Kisah sedih seorang anak yang ditinggal ibunya pada usia 8 tahun. Kisah sedih anggota keluarga yang meninggal karena COVID. Tulisan yang emosional itu akan lebih menarik untuk dibaca. Yang ketiga itu adalah buat judul itu secara spesifik. Ada beberapa spesifik ya, khusus di sini itu maksudnya apa? Yang pertama, khusus untuk segmen siapa. Ya, saya kasih contoh nih. Tips praktis menggunakan HP untuk content provider. Ya. Tips menggunakan Microsoft PowerPoint untuk para guru. 7 cara mengecilkan perut setelah melahirkan. Ya. Jadi kita tujukan bacaan kita itu memang segmen khusus. Yang kedua adalah waktu khusus. Uktub, panduan lengkap menulis buku dalam 180 hari. Ini karya Akbar Zainuddin.
panduan six pack dalam 1 tahun. Menulis artikel dan menjadi buku dalam 7 bulan. Ini kan menarik, orang tuh ada spesifik waktunya. Oh, keren juga ya. Dalam waktu sekian-sekian ada ukuran gitu ya. 3 hal ini mampu mengubah malas menjadi rajin. Inilah 7 suplemen alami yang mencegah COVID-19. Jadi materinya khusus, spesifik untuk target market khusus, dan juga waktunya khusus. Nomor 4, tunjukkan manfaat kepada pembaca. Saya kasih contoh nih. Judul yang biasa, tips mengajar efektif, teknik bertanam hidroponik, tips membaca cepat, teknik menulis artikel, bagaimana mengolah sampah. Ini judul yang biasa umum kita dapatkan. Tunjukkan manfaat kepada pembaca sehingga mereka lebih tertarik. Tips mengajar efektif. Kalau dikasih manfaat seperti apa? Strategi mengajar yang membuat siswa betah di kelas. Nah, beda kan? Teknik bertanam hidroponik. Teknik bertanam hidroponik agar sayuran cepat besar. Tips membaca cepat. Cara efektif melahap buku hanya dalam 1 jam. Keren kan? Tips menulis artikel. Tips menulis artikel yang lolos ke media massa. Bagaimana mengelola sampah? Nah, kalau kita tonjolkan manfaatnya, 10 cara agar lingkungan bersih dari sampah. Lebih menarik, lebih melihat orang, oh kalau saya baca ini hasilnya akan seperti ini. Ya, selanjutnya nomor 5 adalah buatlah judul dengan pertanyaan yang provokatif. Memprovokasi orang agar melakukan sesuatu. Ya, terutama membaca dulu artikelnya ya. Contoh, apakah Anda membiarkan kemalasan menghancurkan Anda? Tegakah Anda menyakiti hati orang tua Anda? Bukankah sukses itu tanggung jawab Anda sendiri? Kapankah Anda akan mulai menulis? Bagaimana mungkin Anda akan sukses kalau masih bermalas-malasan? Bagaimana mungkin Anda akan sukses kalau masih menunda pekerjaan? Buatlah pertanyaan yang provokatif. Memprovokasi orang untuk berbuat sesuatu. Sekarang nomor 6, the magic number. Buatlah angka dalam judul kita. Angka-angka biasanya yang senang disenangi orang itu angka-angka ganjil. 3, 5, 7, 9, dan 10 angka sempurna itu ya. Tuntaskan rasa malas dalam 3 hari. Baca ini hanya 5 menit. Judul tulisan Anda akan lebih memukau. 7 cara agar menyenangkan siswa dalam belajar. Lulus SBMPTN dengan 9 langkah hebat ini. 10 hal yang harus Anda lakukan setiap hari agar tetap sehat. Angka-angka itu selalu menarik pembaca, membuat kita juga mudah untuk menulisnya. Nomor 7, tawarkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Mudah, tips mudah beternak ayam. Nyaman ini ya, rasa nyaman. Investasikan pada kami, Anda tinggal duduk manis menunggu keuntungannya. Belajar online, semudah Anda membuka handphone. Nyaman gitu ya, aman. Diet aman untuk Anda. Hemat, tips hemat belanja dapur saat masa sulit. Ringan, beli motor cicilan ringan. Jadi kita tawarkan kemudahan, kenyamanan, keamanan kepada pembaca. Nomor 8, gunakan kata-kata yang wow, super, hebat, memukau, terpesona, itu top, keren, ya. Itu akan membuat pembaca itu langsung, ini dia yang saya butuhkan. Contoh, wow, 5 restoran yang akan membuat lidahmu bergoyang.
keren. 7 manfaat keren yang akan kamu dapatkan saat menulis. Memukau. Tips presentasi yang memukau hadirin. Terpesona. Kata-kata romantis ini akan membuat pasanganmu terpesona. Top. Buku paling top untuk belajar menulis. Banyak sekali ya kata-kata yang menarik perhatian orang. Dan terakhir, kalau kita sudah selesai satu tulisan, itu buat judul, jangan hanya satu judul. Buat beberapa alternatif pilihan judul. 3-5 judul lah untuk satu artikel. Contoh nih, temanya strategi mengajar pada saat pandemi. Beberapa alternatifnya banyak banget tuh. Contoh, 1. Membuat siswa betah belajar. 5 strategi belajar online. 5 strategi membuat siswa keranjingan belajar online. Ya, 7 cara ini akan membuat mengajar online Anda menyenangkan. Ya, gunakan bahasa tubuh yang efektif agar siswa terus menyimak saat belajar online. Jadi kalau kita punya banyak judul, kita bisa memilih kira-kira judul mana yang paling efektif. Baiklah, teman-teman sekalian, itulah 9 cara membuat judul yang menarik orang untuk membaca tulisan kita. Seperti biasa, yang ingin ringkasan tulisan ini, silahkan subscribe ya, mendaftar di channel YouTube saya, dan kirim screenshot hasil subscribe Anda ke 0812 9330 4710. Bagi yang sudah subscribe, mendaftar, tinggal screenshot bukti subscribe Anda dan langsung kirim ke 081293304710. Nanti akan saya berikan lewat WA tersebut. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setiap Rabu pagi kita akan ngobrol tentang teknik menulis. Sampai jumpa Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, materi-materi tentang bagaimana menulis itu saya rangkum dalam buku saya, Uktub Panduan Lengkap Menulis Buku dalam 180 Hari. Ini buat para penulis, ada panduan lengkapnya di sini. Mulai dari bagaimana kita mengeluarkan ide, membuat outline, menulis, merevisi, dan juga mengirimkan kepada penerbit. Dilengkapi ini lebih dari sekitar 150-an lah alamat-alamat penerbit seluruh Indonesia. Yang mau pesan, silakan ya, langsung saja WA ke nomor